Saya mengalami beberapa, setelah saya dulu mengalami penindasan ketika Orde Baru. Jadi Soekarno itu Orde Lama, Soeharto Orde Baru, sekarang ini katanya Orde Bau. Jadi ini udah bau nih, Orde Bau gitu. Nah, di dalam Orde Bau ini kayak Mas Bintang misalnya, dia pernah ditahan ketika zaman SBY. juga. SBY juga ditahan, Jokowi juga ditahan. Di Guntur ini digerebek berapa kali. Tapi hari ini masih ada rejim yang membunuh warga negaranya tanpa diadili. Nah ini kan sebenarnya kontradiksi. Dan si Rocky Gerung itu sudah sangat-sangat keras mengatakan Jokowi pengecut, tapi nggak ditangkap. Coba misalnya yang ngomong kita, gitu loh. Kayak si istrinya Yudi itu hanya mengatakan bahwa setiap hari Mokhtar Yadi itu menipu rakyat, setiap hari, setiap minggu dia menipu Tuhan. Nah, dia kena undang-undang ITE, ya kan? Jadi ini tebang pilih itu sudah jelas-jelas. Nah, Rocky tadi Anda bilang kenapa nggak ditangkap? Rocky, ya dia kalau ditangkap dia, Rocky ini sekarang menjadi intelektual terkemuka ya. Satu, kedua dia juga tidak berpartai. Yang ketiga dia orang filsafat itu selalu dipandang sebagai wisdom. Jadi dia sebetulnya dalam rangka mensosialisasikan wisdom. Suatu hari Rocky ketika saya kritik di CNN, Rocky mengatakan dulu bahwa ini politemen, jadi dia mengutuk politemen. Terus saya gugat waktu itu. Sekarang bungkok politemen gitu, melakukan itu. Nah dia bilang bedanya dulu aktornya Busuis katanya. Kalau sekarang aktornya gua. Selamanya gitu, nyuci di Guntur sini, aduh Jrul udah 50 tahun lu masih nyuci, malah petaka itu. Jadi saya sama-sama dia itu kalau nyuci itu festival gitu, festival nyuci. Makanya dia bilang dia memilih demokrasi supaya tidak berhenti jadi gembel. Itu jadi dia itu pilihan, jadi dia memilih demokrasi karena ada vested interest. Yang ketiga ini yang paling banyak, dia memilih demokrasi karena nggak ngerti. Udah saya ikut aja deh, kayak kita beragama, ya kan, kita masih kecil ya, kita ikut ayah kita, ikut ibu kita Islam, kita ikut Islam, gitu loh. Setelah kita mengerti dunia, baru kita belajar gitu loh. Jadi ini juga persoalan gagalnya pendidikan kita. Jadi sejak tahun, misalkan ketika saya mahasiswa itu, mata pelajarannya itu pengantar, serba pengantar gitu loh. Itu makanya Jokowi mengatakan sistem pendidikan kita bukan just in case, tetapi just in time. Kenapa? Karena kalau anak kita belajar 5 tahun di kampus, lulus udah basi teorinya, gitu loh. Makanya dipilihlah Nadine, karena Nadine ini just in time. Jadi apa yang dihadapi hari ini. Nah, nanti kalau mentok, kita kembali ke kayak tadi Bung Lapong, kembali ke sejarah gitu, bagaimana dulu Soekarno bikin sekret, bagaimana itu. Tapi kalau tidak mentok ya kita ke depan larinya, jalannya ke depan tidak ke belakang. Nah misalkan ya orang seperti saya misalnya, kenapa dulu saya memilih katakanlah kiri ya. Ketika saya jadi wartawan Tebu Ireng di Jombang itu, saya mau wawancarai Umay Rama. Umay Rama satu mobil sama saya pergi ke Krapiak, ke pesantren Krapiak ya. Ali Maksum.
Terus si Om Irama mengatakan, Pak Ali, kita ini orang Islam Pak Ali, kok takut sama Soeharto? Padahal kita punya surga. Orang-orang PKI itu nggak punya surga, nggak punya agama, nggak punya Tuhan, melawan Soeharto sampai titik darah penghabisan. Nah ini yang makanya mungkin Soekarno mengatakan ini Islam Sontoloyo ini. Itu karena itu. Jadi saya lihat jadi rejim ini selalu mengintervensi ya dengan konspirasi itu, demokrasi konspirasi itu. Dibangunlah pesantren, dibangunlah kampus-kampus Islam yang megah, tetapi cara berpikirnya masih cara berpikir kuno, cara berpikir yang irrelevan. Nah ini soal kita. Jadi demokrasi yang substansi itu tidak akan bisa lahir di Indonesia. Karena apa? Karena kita cinta duit, gitu loh. Itu sebenarnya dalam bukunya Schumpeter ya, di dalam Sosialisme, Kapitalisme dan Demokrasi sudah dibicarakan bahwa kelak ya, nanti dunia itu yang disebut dengan politik itu hanya teknis saja. Hanya teknis saja. Makanya sudah dipraktekkan di Mesir atau di Turki itu demokrasi hanya sampai di kotak suara itu. Setelah itu babak, bunuh. Nah gitu loh. Jadi karena itu ada karena apa? Karena kita rakyat kita ini tidak punya kesadaran yang baik, gitu loh. Jadi kita nanti tahun 2024 kalau misalnya Prabowo masih nyalon sama Puan Maharani atau Puan Maharani sama Jokowi masih nyalon, Jokowi akan menjadi apa namanya wakil presiden. Nah, si Puan akan menjadi presiden. Jadi kita udah tahu tuh, atau nanti Ganjar. Jadi ini diotak-atik oleh oligarki itu, dan kita rakyat Indonesia yang sebagian besar masih susah gitu, kayak Pak Yayan tadi nggak mau gitar karena digadein gitarnya. Itu gampang itu kalau kita iming-imingi dengan duit. Nah itu demokrasi konspirasi itu seperti itu. Akhirnya kita nggak berdaya, yang menang ya Prabowo lagi sama si Puan saya. Kehidupan nggak berubah ya kayak gini ini. Nah ini satu. Jadi kalau kemarin itu udah viral di dalam medsos itu, Profesor Dr. Arya Herianto nulis dari Melbourne, dia mengatakan bahwa sekarang ini yang mengatakan kebenaran itu dibully, gitu loh. Yang mengatakan kebenaran dibully, tapi kalau yang mendukung rejim, yang memuja-muja rejim, justru itu juga tidak dibully. Nah ini soal, jadi seolah-olah mereka itu seperti tidak tahu apa itu otoritarian. Seolah-olah mereka tidak tahu apa itu otoritarian. Padahal langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini jelas-jelas langkah-langkah otoritarian. Kita tidak, kalau si Ariel mengatakan ini bukan soal korbannya pahlawan atau bajingan, tetapi membunuh orang tanpa ada pengadilan terlebih dahulu, itu sudah sangat salah. Tapi itu tadi, jadi pendapat atau pikiran yang dirumuskan oleh seorang profesor doktor aja itu disangsikan gitu oleh sebagian rakyat Indonesia. Terus apa artinya sekolah gitu? Terus siapa yang mau dipercaya? Siapa yang mau dipercaya oleh bangsa ini? Nah, sekarang di negara-negara lain ya, dia menggunakan demokrasi ini, menggunakan situasi pandemi ini untuk menggerogoti demokrasi. Jadi kalau misalnya sekarang ini mana yang lebih penting, demokrasi dulu atau pandemi dulu, otoritarianisme atau melawan COVID? Nah ini hal seperti ini yang sulit untuk dijawab. Jadi kalau saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan istilahnya teori-teori ya, karena kita ini diskusi model aktivis saja. Jadi
mendahulukan demokrasi, itu penanganan COVID akan semakin lama, akan lamban. Karena kalau istilah Bang Hariman, kita harus bertemu dulu gitu. Tapi bertemu itu prosesnya nggak bisa. Jadi kalau seandainya yang memimpin itu kita gitu, kita harus melakukan langkah-langkah yang tidak formal. Nah itu misalnya, saya kayak pemerintah melarang kita berkumpul karena COVID, tapi kita nggak nurut gitu. Nah, karena apa? Karena kita mau menggunakan hak kita sebagai warga negara untuk berbicara gitu. Nah, sementara pemerintah sendiri udah dalam situasi COVID, bantuan sosial dikorupsi dan pemerintahnya nggak berbicara, gitu loh. Tidak bikin statement tentang koruptor yang melakukan korupsi bansos itu misalnya. Karena kebagian. Nah, atau anaknya sendiri misalnya yang diduga dia memberikan rekomendasi. Nah ini kan bagaimana? Dan sekarang kalau tadi ada istilah konsolidasi oligarki, di pemerintahnya juga mengatakan konsolidasi oposisi. Jadi persoalannya bukan adanya kekosongan kepemimpinan atau kepemimpinan yang tidak berkualitas, tetapi oposisinya juga tidak berkualitas. Sekarang tunjukkan 10 orang siapa yang bisa kita percaya oposisi. Coba 10 orang aja, ya kan? Nah ini artinya apa? Artinya oposisi juga tidak terkonsolidir gitu. Nah ini yang membuat perjalanan kita semakin lama semakin jauh. Dan kalau ada istilahnya, saya nggak diambil dari mana, tapi ada kata-kata istilahnya itu jalan buntu, apa tuh? Bentar saya lupa. Jadi deadlock. No, apa namanya? Bukan that way, nanti saya ingat. Jadi sekarang ini jalan buntu katanya. Karena apa? Karena demokrasi sudah tidak bisa lagi dipercayai ada. Jadi demokrasi ini udah mati. Ini prosedurnya masih ada, tapi demokrasinya sudah nggak bisa kita nikmati. Kalau kita kayak memberikan satu kritik yang keras pada pemerintah, pasti kalau kita ini diambil kita. Saya mengalami beberapa, setelah saya dulu mengalami penindasan ketika Orde Baru. Jadi Soekarno itu Orde Lama, Soeharto Orde Baru, sekarang ini katanya Orde Bau. Jadi ini udah bau nih, Orde Bau gitu. Nah di dalam Orde Bau ini kayak Mas Bintang misalnya, dia pernah ditahan ketika zaman SBY. juga. SBY juga ditahan, Jokowi juga ditahan. Di Guntur ini digerebek berapa kali. Dan saya kalau ditanya, kenapa Anda sebagai orang yang de facto ada di Guntur, Anda kalau tidak melarang? Nah itu sebenarnya pertanyaan seperti itu, sebenarnya pertanyaan yang tidak bermutu. Kalau di zaman Orde Lama, ketika zaman PKI itu orang yang memberikan air putih aja mungkin udah ditahan di Pulau Buru, tapi di sini udah digerebek berkali-kali. Pertanyaannya masih seperti itu. Jadi itu artinya apa? Artinya di situ demokrasi itu juga ada gitu. Kalau enggak udah, nah gitu loh. Jadi sekarang ini kita kebingungan gitu loh, mau profesor, mau doktor, mau rakyat biasa, dia tidak tahu gitu loh, sebenarnya ini demokrasi atau bukan sih gitu. Nah ini yang jadi soal. Nah, sementara kalau dari pandangan istana itu,
tidak ada jalan buntu, katanya begitu. Jadi kalau menurut mereka, misalnya kan ya, dulu Orde Baru hutang, SBY juga hutang, Jokowi juga hutang. Tapi hutang itu menurut mereka itu kekayaan. Hutang itu ada dua. Yang pertama untuk trust, ya kan? Yang kedua bahwa kita kaya. Kalau kita nggak kaya, nggak punya uang misalnya, kita nggak mungkin boleh hutang kita. Nah sekarang dihitung aja berapa jumlah hutang yang digunakan oleh Jokowi untuk apa, berapa yang digunakan oleh SBY dulu untuk berapa jumlahnya untuk apa. Itu orang-orang istana itu mengatakan tidak ada jalan buntu. Jalan buntu itu ada ketika kita dalam keadaan tidak punya uang, sehingga kita tidak bisa berkreasi. Kalau Pak yang punya uang, dia main gitar, Ganyang Cina, ya kan? Gara-gara gitar ya gimana? Nggak indah gitu. Jadi apa namanya? Perlawanannya tidak flamboyan. Nah, ini karena jadi orang-orang yang ada di seberang gitu, yang di istana itu mengatakan oposisinya juga keropos, aktivisnya saling tidak percaya. Gimana? Ini mereka menduga atau mereka mengatakan seperti itu. Nah sekarang yang misalnya kayak kita yang pernah mengalami otoritarian, bagaimana saya diskusi terus digerebek, padahal diskusinya itu mengenai bagaimana cara memelihara burung merpati pada waktu zaman Soeharto ya. Itu kita sudah dari Kodim itu sudah ini pakai senjata mereka. Padahal itu yang kita diskusi soal bagaimana cara memelihara burung merpati. Nah, jadi tahun 94 ketika saya masih di dalam tahanan luar, saya mengadakan diskusi dengan anak-anak muda, 150 orang di rumah saya. Digerebek lagi. Tapi ternyata yang ceramah itu dokter dan bicara tentang itu. Nah jadi mereka kan kejebak gitu. Jadi saya juga memain-mainkan politik gitu loh. Nah kalau sekarang ini sebetulnya nggak ada, itu pasti nggak ada, karena kita ke polisi itu juga nggak ada. Nah jadi yang saya ingin tekankan sebetulnya, jadi kalau sekarang ini kita sudah jelas-jelas ya bahwa ini negara otoriter, itu jelas. Karena apa? Karena bukan kita membela FPI ya, tetapi bahwa ada pembunuhan itu. Nah ini yang menjadi soal. Jadi kalau kita masih nanya apa itu otoritarian, nah itu ampunlah kita. Nah saya kira gitu. Saya tidak mengutip ya, saya tidak mengutip teori-teori fasisme, tetapi saya ingat apa yang dikatakan oleh Bung Lubis ya. Jadi di dalam kehidupan sosial politik, di dalam dunia sosial kita ini ada katakanlah klasifikasinya atau ada level-levelnya. Nah, kalau Bung Lubis dulu mengatakan, oh ini aktivis ya, aktivis itu biasanya dia mahasiswa, dia memberikan satu kritisisme kepada pemerintah. Yang kedua itu adalah seorang politisi. Politisi itu ya mungkin yang di Senayan atau mungkin tokoh-tokoh ya, kayak Mr. Ramli misalnya, Mas Bintang misalnya. Tapi juga ada yang disebut dengan kaum berjuang. Jadi Lubis itu mengatakan ada tiga. Jadi berjuang itu maksudnya begini. Pejuang itu adalah orang yang ingin mengembalikan sistem demokrasi ini kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, biasanya ya kalau yang ketiga ini, yang pejuang ini, yang dia mau merubah sistem dari demokrasi kepada itu, biasanya dia menggunakan kekuatan paksa itu.
Karena kalau merubah satu sistem pemerintahan itu tidak mungkin kita hanya diskusi atau hearing dengan legislatif, pasti kita menggunakan kekuatan paksa. Sebetulnya juga demokrasi sendiri juga menurut saya itu ide kaum borjuis yang sudah berusia 350 tahun. Nah, borjuis itu kebiasaannya kalau makan itu makannya itu pasti sebelum main menunya itu pasti ada appetizer. Nah, nanti setelah makan ada dessert. Itu kebiasaan borjuasi di Eropa. Nah, di situ dia sambil makan dia ngobrol. Bagaimana sebetulnya sistem ini, sosial kita ini, ya, terus kemudian semuanya harus inilah dikembangkan, gitu, harus ditumbuhkan. Tapi dengan itu tadi karakternya itu adalah bahwa mereka itu karena dilahirkan di dalam ruang makan yang lezat, yang nyaman, yang enak, dia memiliki satu kesabaran yang cukup. Berbeda dengan diktatorisme kiri. Jadi kalau lain tidak mengakui itu, mau tidak mengakui itu. Karena apa? Karena demokrasi itu dilahirkan dari tempat yang enak. Nah, dan kita ini sekarang sudah 4 kali kita pemilihan umum secara ini, tapi hari ini masih ada rejim yang membunuh warga negaranya tanpa diadili. Nah, ini kan sebenarnya kontradiksi itu. Dan si Rocky Gerung itu sudah sangat-sangat keras mengatakan Jokowi pengecut, tapi nggak ditangkap. Coba misalnya yang ngomong kita gitu loh, kayak si istrinya Yudi itu hanya mengatakan bahwa setiap hari Mokhtar Yadi itu menipu rakyat, setiap hari, setiap minggu dia menipu Tuhan. Nah, dia kena undang-undang ITE, ya kan? Jadi ini tebang pilih itu sudah jelas-jelas. Nah, artinya apa? Nah, sebenarnya kalau kita bicara demokrasi, yang pertama-tama yang kita salah itu, yang selalu diomongkan secara umum itu adalah pertama-tama adalah civil society yang kuat, terus kemudian pers, terus kemudian mahasiswa. Tetapi tidak pernah dijelaskan secara ini bahwa di atasnya itu hukum itu sudah nggak ini. Jadi ketika kita di lapangan, misalnya kayak lawyer pembela klien, itu sudah diatur semua. Tapi bukan soal itunya, tapi bagaimana ini kok bisa lahir aturan seperti itu yang tidak pernah kita bicarakan. Nah, makanya orang seperti Mahfud itu bisa berkuasa berkali-kali karena dia mengetahui itu gitu. Dan mau. Nah, dan mau. Jadi dia termasuk yang memilih demokrasi karena vested. Nggak, Rocky tadi Anda bilang kenapa nggak ditangkap? Rocky, ya dia kalau ditangkap Rocky ini sekarang menjadi intelektual terkemuka ya. Satu, kedua dia juga tidak berpartai. Yang ketiga dia orang filsafat itu selalu dipandang sebagai wisdom. Jadi dia sebetulnya dalam rangka mensosialisasikan wisdom. Suatu hari Rocky ketika saya kritik di CNN, Rocky mengatakan dulu bahwa ini politemen. Jadi dia mengutuk politemen. Terus saya gugat waktu itu. Sekarang bungkuk politemen gitu, melakukan itu. Nah, dia bilang bedanya dulu aktornya Brusuis katanya gitu. Kalau sekarang aktornya gua gitu. Jadi itulah makanya artinya tidak ada satu statement itu yang betul-betul dia di atas itu, ada di atas angin. Kalau saya setuju pada Ariel, bahwa Ariel mengatakan bahwa ini adalah negara otoriter. Kalau ada masih tanya lagi di mana otoriternya, waduh,
Anda harus pergi ke kampus lagi, harus sekolah lagi gitu. Saya kira saya mengakhiri dengan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengar demokrasi konspirasi gitu. Saya pikir saya lebih tertarik membicarakan itu barangkali. Nanti bisa Bung Adia karena Anda sering menulis itu. Tapi sebelumnya saya ini tadi kalau saya sebenarnya kalau dibilang kiri kanan tengah saya sudah selesai, tapi persoalan di bahasa ini tidak selesai gitu loh. Nah tadi masih sini mewakili kawan-kawan kita sosialis, kaum sosialis, belum tentu kiri juga ada tengah juga gitu. Nah ini lep gitu. Nah ini